Shalom. Sebelum mendengar firman Tuhan, ikuti warta berikut ini. Moto kami, setiap orang yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Jadwal ibadah GCKI Sunter tertera di bawah ini. Persembahan perpuluhan, pelayanan, dan misi dapat transfer ke rekening BCA nomor 20660200646 atas nama Yusuf Kristrianto. Pelayanan kami meliputi sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum pria dan wanita, persekutuan doa, dan lain-lain. Berbagai kegiatan pelayanan kami. Inilah pemimpin-pemimpin GCKI Sunter. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, saudara-saudara, senang sekali berjumpa lagi dengan Anda semua pada pagi hari ini. Doa saya kiranya Tuhan memberkati dan melindungi Anda semua sekeluarga. Mari kita siapkan hati kita untuk saat teduh sejenak memasuki ibadah pagi ini. Pertolongan kita datang daripada Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara segala isi ciptaannya dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Haleluya, amin. Saudara, mari kita masuk hadirat Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Siapkanlah hati Anda. Shalom, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa dalam ibadah online kita ini. Kita percaya, saya percaya, dimanapun kita berada, saat kita beribadah pada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, kita percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita semua. Amin. Saya akan bacakan Mazmur kita dalam Mazmur 46 ayat 1 sampai 12. Allah kota benteng kita untuk pemimpin biduan, dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat pelindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan permusuhan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang memuntahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Haleluya, puji Tuhan. Kita siapkan hati gitu memuji dan menyembah nama Tuhan. Haleluya. Seringkali dalam hidup ini mungkin kita merasa bahwa Tuhan terlambat untuk menolong kita, tapi sesungguhnya Tuhan tahu waktu yang tepat untuk menolong kita. Percayalah bahwa pertolongannya tak akan terlambat dalam setiap kehidupan kita semua. Haleluya, Yesus Tuhan. Tinggalkan perbuatan tanganmu.
Segala
kebaikan yang Tuhan Yesus berikan buat kami semua Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat dalam setiap kehidupan kami semua Tuhan. Haleluya. Banyak sekali yang Kau perbuat dalam setiap kehidupan kami semua. Rancangan-Mu yang indah buat kami. Terima kasih Tuhan. Kau
Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami ingin sekali mendengarkan sabda firman-Mu. Biar sabda firman-Mu menjadi petunjuk hidup kami, supaya kami berkenan kepadamu. Berkati hamba-Mu yang membawa firman dan kami semua yang mendengar secara online. Tuhan, Allah Roh Kudus yang akan
membukakan rahasia firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara, hari ini kita mau membahas sebuah tema, yaitu korban keputusan yang salah. Ini bicara tentang seorang tokoh yang bernama Hagar. Hagar adalah korban keputusan yang salah dari seorang istri bernama Sarai. Mari kita buka Kejadian 16. Saya akan bacakan buat saudara Kejadian 16 dari ayat 1 sampai ayat 12. Ayat pertama, adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Ayat yang kelima, lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya akan menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan ke manakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Ayat 13, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El Roy, sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumur tadi disebut orang sumur Lahai Roy, letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak itu yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Saudara, siapakah Hagar? Bagaimanakah Abraham bertemu Hagar? Kisah ini diawali pada waktu kelaparan terjadi dan Abram mengungsi ke Mesir. Itu dalam Kejadian 12 ayat 10 sampai 20. Karena Sarai istrinya sangat cantik, Abram mempunyai ketakutan dibunuh oleh orang Mesir karena istrinya tersebut. Akhirnya mereka berdusta kepada orang Mesir dan Abram mengaku bahwa Sarai adalah adiknya. Kenyataan memang terjadi bahwa Firaun menginginkan
Sarai yang cantik untuk diambil menjadi selirnya, dan memberikan Abram hadiah dan budak laki-laki dan budak perempuan. Menurut sumber tradisi Yahudi mengatakan bahwa di antara budak perempuan itu terdapat Hagar. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa Hagar adalah anak Firaun sendiri ketika ia tahu Tuhan melindungi Abram. Setelah Firaun tahu bahwa Tuhan menyertai Abram, ia melepaskan mereka beserta hadiah-hadiah dan budak-budak yang diberikannya. Saudara, Hagar adalah wanita Mesir yang pertama dicatat dalam kitab Perjanjian Lama. Hagar menjadi sangat penting diperhatikan karena ia dicatat dalam Perjanjian Lama seperti Hawa dan Sarah. Kejadian 16 inilah yang memfokuskan kisah Hagar akibat dari keputusan yang salah dari Sarai. Kisah Hagar ini terjadi ketika Abram tinggal di tanah Kanaan selama 10 tahun. Awalnya Alkitab mencatat sikap dan perkataan Sarai di tengah kekhawatirannya. Sarai berkata, "Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak." Saudara, kesalahan Sarai berakar dari pemikirannya yang menganggap bahwa Tuhan tidak akan menggenapkan janjinya melalui tubuhnya. Ia sudah tua dan mandul, jadi kesimpulannya Allah tidak akan memberikan anak kepadanya. Sarai tidak melakukan yang sebaliknya, yaitu menafsirkan situasi ini dari kacamata Tuhan dan janjinya. Meskipun Sarai sendiri mengakui bahwa Allah adalah sumber kehidupan dan seorang anak bisa hadir ke dalam dunia oleh karena karya Tuhan, namun ia tidak melihat aspek lain dari Allah yang bukan saja pencipta kehidupan, tetapi juga Allah yang mampu melakukan segala sesuatu yang mustahil bagi manusia. Sarai percaya bahwa Allah adalah pencipta kehidupan, namun mengabaikan aspek lain, yaitu kemahakuasaan Allah. Menunggu Allah bekerja dengan caranya sendiri membutuhkan iman. Oleh sebab itu Sarai mengambil langkah yang lain, langkah yang tidak membutuhkan iman, yaitu meminta Abram meniduri Hagar, budaknya, supaya ia mendapatkan anak dari Abraham. Saudara, budaya pada zaman itu memperbolehkan jika majikan tidak punya anak, maka majikan boleh menikahi budaknya. Saudara, keputusan yang salah tanpa bertanya Tuhan dahulu mengakibatkan Hagar mengandung. Alkitab mencatat setelah mengandung, Hagar memandang rendah akan nyonyanya itu di ayat yang keempat. Akibatnya Sarai yang dipandang rendah marah dan mengadu, bahkan menyalahkan Abram. Akhirnya Abram menyerahkan semua itu kepada Sarai. Sarai menindas Hagar dengan perlakuan yang tidak pantas, sehingga Hagar lari meninggalkannya. Hagar menjadi korban keputusan yang salah. Mari kita lihat sosok Hagar. Walaupun ia seorang budak, ternyata iman Hagar melebihi iman Sarah. Bagaimana kita tahu hal itu? Pada waktu Tuhan menubuatkan Abraham akan punya anak, Abraham yang pertama kali tertawa, kemudian Sarah juga. Lain dengan Hagar. Waktu malaikat memberitahukan Hagar akan punya keturunan, Hagar tidak tertawa. Dengan kata lain, ia tidak pernah meragukan janji Tuhan. Anak yang dilahirkan, Tuhan kasih nama Ismail, yang berarti Tuhan mendengar. Hagar orang yang sangat beriman luar biasa, dengan taat kepada kehendak Tuhan. Pertanyaannya, dari mana iman Hagar bertumbuh? Padahal di Mesir ia menyembah berhala. Iman Hagar bertumbuh pada waktu ia bergabung dalam komunitas keluarga Abraham, kurang lebih 10 tahun. Ia mendapatkan iman yang Tuhan berikan kepada Abraham dari ia melihat kehidupan sehari-hari Abraham. Kapan Hagar mulai mendapatkan iman?
Alkitab tidak mencatat hal tersebut, tetapi Alkitab mencatat bahwa pada waktu malaikat Tuhan, yaitu Yesus sendiri, bicara kepada Hagar di tengah penderitanya, itu didapat dalam Kejadian 16 ayat 7-12. Kemudian Hagar langsung menamakan Tuhan adalah El Roy, yang berarti Tuhan yang melihat. Itu ada di ayat 13. Di situ Hagar menyatakan imannya bukan kepada berhala sewaktu di Mesir. Hagar tidak melihat malaikat yang bicara dengannya dikaitkan dengan berhala di Mesir, tetapi ia langsung menyebut malaikat Tuhan itu El Roy, Allah, Tuhan yang melihat. Akhirnya Hagar taat karena disuruh Tuhan kembali kepada Sarai, dan dia kembali kepada Sarai. Saudara, kalau saudara melihat Kejadian 21 ayat 8-21, ketika Ishak sudah lahir dan bertumbuh besar, Sarai menyuruh Abraham mengusir Hagar dan anaknya, karena Sarai mau hanya Ishak saja yang menjadi ahli waris Abraham. Hal ini membuat hati Abraham menjadi sebal. Bagaimana mungkin ia tega mengusir anak pertamanya sendiri, walaupun dari seorang budak? Tetapi Tuhan mengizinkan Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Tapi saudara harus ingat, dalam benak Hagar dan Ismail, kejadian itu menjadi kepahitan yang mendalam terhadap perlakuan ayahnya. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan Hagar dan Ismail. Pada waktu mereka kehausan, Tuhan menolong mereka sehingga mereka selamat. Akhirnya kedua orang tersebut diberkati Tuhan, dan 12 keturunan Ismail menjadi raja-raja. Saudara, pelajaran apa yang kita dapat dari kisah ini? Saudaranya, seharusnya Abram memutuskan sesuatu, dia terlebih dulu menanya kepada Tuhan, bukan hanya mendengar perkataan istrinya supaya dia menghampiri Hagar. Tapi saat itu dia tidak pernah bertanya kepada Tuhan apakah ini berkenan atau tidak. Kejadian 16 dari ayat 1-6 mengungkapkan bahwa Tuhan tidak pernah dilibatkan dalam keputusan Abraham. Akibatnya mereka salah mengambil keputusan, dan terjadilah hingga sekarang keturunan Ismail mempunyai dendam kepada keturunan Ishak. Hingga hari ini keadaan di Timur Tengah selalu bergejolak perang, memusuhi bangsa Israel dari bangsa-bangsa di Timur Tengah, yaitu keturunan Ishak melawan keturunan Ismail. Tetapi walaupun keturunan Ismail demikian, jika mereka datang kepada Yesus, mereka diampuni dan dipulihkan. Karena dalam bulan-bulan terakhir dan tahun-tahun terakhir 2019-2020, banyak keturunan Ismail beralih kepada Yesus dan percaya sungguh, karena mereka muak melihat dan merasakan kekerasan dan perang yang tidak pernah padam di Timur Tengah, bahkan di Syria semenjak timbulnya gerakan ISIS. Bahkan banyak mereka yang mengungsi ke Eropa menjadi percaya kepada Yesus. Jadi yang pertama, kalau kita memutuskan sesuatu, apalagi saudara sebagai kepala keluarga, tanya Tuhan, berdoa kepada Tuhan, apakah ini berkenan atau tidak. Yang kedua, walaupun Abraham punya kekurangan, tetapi hidup sehari-harinya mengimpartasikan hal positif tentang imannya kepada budak istrinya, yaitu Hagar, sehingga Hagar memperoleh iman yang benar. Pertanyaannya kepada kita semua, apakah hari ini Anda menjadi saksi yang benar pada pembantu-pembantu di rumah Anda, atau sebaliknya? Gaya hidup kita sehari-hari di rumah selalu dilihat oleh anak, istri, dan juga pembantu Anda. Ternyata menjadi saksi Kristus dimulai dari rumah Anda sendiri. Mari kita menjadi saksi di rumah tangga kita, dan menjadi saksi
buat pembantu-pembantu yang mungkin masyarakat menganggap rendah, tetapi Tuhan tidak menganggap rendah. Yang ketiga dan yang terakhir, walaupun manusia seringkali salah mengambil keputusan dan berdampak negatif buat sesamanya, tetapi kalau mereka datang kepada Kristus, Tuhan selalu menolong dan memulihkan. Artinya, Tuhan tidak pernah melihat kesalahanmu, Tuhan tidak pernah mengungkap-ungkit kelemahanmu. Dia selalu menolong dan menjamah kita semua. Di dalam penderitaan Hagar, pada waktu dia kehausan dan tidak tega melihat anaknya mati kehausan, Tuhan datang menghampiri dan menolongnya. Demikian juga kita semua. Manusia memang mempunyai banyak kelemahan, tapi Tuhan Maha Kasih. Tuhan tahu akan hal itu. Jika kita tidak menjauh, jika jatuh dalam kesalahan, sebaliknya datang kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong. Tuhan tidak melihat dosa-dosamu, tapi Tuhan melihat ketulusan hatimu. Di dalam Yeskiel Tuhan berkata, jika seorang yang jahat dan berbalik dosanya kepada Tuhan, dia akan mengampuni dan akan memulihkan. Untuk itu, saudara, setiap hari kita harus berlatih untuk membiasakan keputusan kita bersandar kepada Tuhan, yaitu dengan cara kita intim dengan Tuhan. Setiap pagi datang berdoa kepadanya, bersandar kepadanya. Ucapkanlah keluhan-keluhan hatimu kepada Tuhan sebagai Bapa saudara di sorga. Dan kemudian kita baca dan renungkan firman-Nya sebagai petunjuk kehidupan. Maka suatu saat ketika ada masalah, Tuhan pasti akan memberikan petunjuk kepada saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Tuhan mengingatkan kami bahwa dalam setiap aspek kehidupan, setiap kami mengambil keputusan, biarlah Tuhan menyertai keputusan kami. Di mana kami harus bergumul dan bertanya lebih dahulu kepadamu lewat doa dan firman-Mu. Tuhan, tolong juga supaya sungguh-sungguh kami bergantung kepada firman-Mu setiap hari. Tuhan Yesus, kami tahu banyak kelemahan, kami banyak kekurangan. Tolonglah kami, khususnya kami yang menonton khotbah online ini. Kami semua supaya hidup kami bersandar kepada Tuhan. Jadikan kami saksi-saksi yang baik, dimulai dari keluarga kami, kepada pembantu-pembantu kami, kepada istri dan anak kami. Dan juga kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, walaupun Tuhan kami selalu meninggalkan Engkau. Tuhan tetap setia. Terima kasih untuk firman-Mu, berkati kami semua, baik hamba dan juga yang menonton khotbah online. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara, saya mengundang kita semua bangkit berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Sebagaimana gereja di segala abad dan tempat mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saudara. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, perkenankanlah saya mewakili hamba Tuhan dan Diaken GJKI Sunter mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Tris
tanggal 20 Juli, hari Senin. Kemudian hari ini Bapak Julius Bukanaum. Kiranya Tuhan memberkati perjalanan hidup Ibu Tris dan Pak Julius Bukanaum. Mari saudara kita doakan untuk yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan kalau dalam minggu ini ada 2 saudara kami yang berulang tahun, yaitu Ibu Tris. Tuhan memberkati dia sebagai wanita, yaitu wanita bijak, menolong yang maksimal buat suaminya Pak Budi, dan bahkan diberi kesehatan, kekuatan, hikmat, bijaksana. Tuhan memberkati keluarganya, anak-anaknya, baik Nathaniel, Immanuel, dan Jojo. Biar apapun yang dilakukan dalam hidup Tris, Tuhan membukakan jalan. Kami juga berdoa untuk Bapak Julius Bukanaum, di mana hari ini dia berulang tahun. Berkati Tuhan Pak Julius ini sebagai kepala keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan kesehatannya. Dia menjadi seorang bapak yang menjadi teladan buat istri anak-anaknya. Bahkan Tuhan pakai dia dengan luar biasa, seperti burung rajawali yang terbang tinggi mengatasi badai kehidupan ini. Terima kasih, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Nah saudara, mari saya undang kembali bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah dan menerima doa berkat. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati saudara-saudara sekalian yang hari ini menonton khotbah online ini. Dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa syafaat. Doa syafaat dilakukan di rumah masing-masing bersama keluarga Anda. Pokok-pokok doa syafaat, yang pertama, bangsa dan negara. Kita doakan Presiden Jokowi juga dan menteri-menterinya supaya bisa memimpin dan keamanan negeri ini. Doakan juga supaya bangsa ini keluar dari krisis COVID-19 dan krisis ekonomi. Kedua, dokter-dokter, perawat-perawat kita doakan serta pasien COVID supaya mereka mengalami pemulihan dan penularan semakin menurun. Yang ketiga, berdoa untuk GJKI nasional. Kita mengucap syukur untuk seminar di GJKI yang berjalan dengan baik kemarin hari Rabu, supaya sungguh-sungguh ada tindak lanjut di dalam seminar ini memberkati para hamba-hamba Tuhan di daerah-daerah. Juga berdoa untuk GJKI Agape biar diberi kekuatan kesehatan. Doakan juga GJKI Sunter. Saudara, jika masih tinggi COVID-19, rencana ibadah di ruko yang semula awal bulan Agustus mungkin akan diundur kembali. Karena kalau penularan COVID semakin tinggi, itu bukan kehendak Tuhan. Juga doakan yang sakit, kita mengucap syukur untuk Mary yang sudah melahirkan dengan sehat anak bayinya, dan juga jamahan Tuhan untuk yang lain-lainnya. Kemudian saudara bisa saling mendoakan di antara kelompok dan ada sharing kelompok. Sharing kelompok adalah membahas dan menjawab pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan yang pertama, pelajaran apa yang kita dapat hari ini dalam firman Tuhan? Yang kedua, jika Anda kepala keluarga, apakah Anda sebagai pengambil keputusan dan membawa setiap keputusan Anda kepada Tuhan? Yang terakhir, yang ketiga, menurut Anda, apakah Anda sering salah mengambil keputusan?
sharingkan dan saling mendoakan. Terima kasih untuk kehadiran saudara di dalam ibadah online hari ini. Saya percaya berkat Tuhan sudah ada buat saudara dan saya. Sampai berjumpa kembali di minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom.